Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa lemak makanan itu berbeda dengan lemak tubuh, tidak sama ya. Nah, jadi yang akan saya bahas di sini adalah fokus ke lemak makanan dulu ya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Di channel SB30 Health ini saya akan jelaskan mengenai lemak, terutama buat Sobat Sehat yang ingin menurunkan lemak. Bagaimana caranya dan bagaimana solusinya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, jadi kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara Sobat Sehat yang ingin menurunkan lemak. And by the way, menurunkan lemak ini bukan berarti untuk orang-orang yang gemuk saja ya. Banyak juga orang-orang yang kurus, punya berat badan yang mungkin tidak overweight, tapi punya kandungan lemak yang tinggi di dalam tubuhnya. Atau biasanya juga dikenal dengan istilah TOFE, Thin Outside, Fat Inside. Nah, untuk menurunkan lemak ini, kita perlu pahami dulu apa itu lemak. Jadi kita perlu pahami ini dulu sebelum kalian sibuk untuk cari obat pembakar lemak, penurun berat badan, pelangsing, dan lain-lain. Oke? Nah, kita perlu kenali dulu. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai lemak itu sendiri, the fat itself. Jadi lemak itu kita bagi menjadi dua kelompok besar. Ini yang perlu Sobat Sehat pahami dulu. Maksudnya apa? Lemak ini ada dua. Pertama adalah lemak makanan atau yang biasanya saya sebut sebagai dietary fat. Yang kedua adalah lemak tubuh atau biasanya saya sebut dengan istilah body fat ya, BF. Untuk orang-orang yang suka olahraga, mungkin ini adalah term yang sering digunakan, body fat. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa lemak makanan itu berbeda dengan lemak tubuh, tidak sama ya. Nah, jadi yang akan saya bahas di sini adalah fokus ke lemak makanan dulu. Ya, karena apa? Karena ini yang seringkali banyak orang salah kaprah, banyak orang tidak paham. Banyak orang berpikir semua lemak itu sama. Jadi kalau kita bicara mengenai minyak, kita bicara mengenai lemak hewani, kita berbicara mengenai keju, kita berbicara mengenai kuning telur, banyak orang bilang yang penting lemak. No. Tidak semua lemak itu sama. Jadi di sini saya akan jelaskan apa saja sih jenis-jenis lemak makanan itu. Yang pertama, mungkin Sobat Sehat beberapa sudah sering dengar adalah lemak tak jenuh, tapi ada lemak tak jenuh tunggal. Jadi bukan cuma lemak tak jenuh ya. Lemak tak jenuh ini ada dua macam juga. Lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Kemudian yang ketiga adalah lemak jenuh atau biasanya kita sebut dengan saturated fat. Dan yang keempat adalah lemak trans. Nah, ini perlu dipahami karena 4 jenis lemak ini lemak yang berbeda, mungkin meskipun sama-sama semuanya lemak. Nah, di sini saya berikan gambaran ya, nggak usah bingung dulu, nggak usah panik dulu, ya tetap stay tune di sini. Ya, ini adalah ikatan lemak secara kimia, struktur kimia lemak. Jadi struktur kimia lemak ini yang membedakan antara lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, lemak jenuh. Ya, di sini lemak itu selalu ikatan dari C, ya karbon dan hidrogen. Nah, ini yang membedakan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu adalah lemak yang tidak punya ikatan ganda. Jadi di sini ada ikatan ganda ya. Nah, lemak C, karbon itu selalu punya 4 kaki ya, 4 kaki atau 4 tangan bebas. Nah, 4 tangan ini yang dia menggandeng unsur-unsur lainnya. Yang paling banyak digandeng adalah unsur hidrogen. Nah, ketika unsur karbon ini dia punya ikatan ganda, unsur ikatan hidrogennya akan berkurang. Ini yang membuat dia, artinya dia punya ikatan lemak tak jenuh. Kalau ikatan gandanya 1, ini adalah lemak tak jenuh tunggal. Kalau ikatan gandanya lebih dari 1, itu disebut lemak tak jenuh ganda. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan semakin banyak dia akan semakin tak jenuh, gandanya semakin banyak. Ya. Kemudian lemak jenuh itu dia tidak punya ikatan ganda. Jadi semuanya di sini
semuanya ikatannya tunggal, nggak ada ikatan ganda. Ya, jadi itu yang membedakan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Berbeda dengan lemak terasan yang nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini tidak ada lemak yang antara lemak tak jenuh dan lemak jenuh, itu tidak ada lemak yang jahat. Karena apa? Karena yang membedakan adalah struktur kimianya saja. Jadi selama ini kalau kita dengar, oh lemak yang jahat itu lemak jenuh. No, ya. Kenapa? Saya akan jelaskan setelah ini. Nah, contoh lemak tak jenuh tunggal yang selama ini mungkin kita masih bingung, apa sih lemak tak jenuh tunggal itu? Di sini saya berikan dua contoh antara lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh tunggal itu contohnya adalah omega 9. Ya, pernah dengar omega 9? Omega 9 ini disebut oleic acid, ya, oleic acid. Kemudian yang kedua adalah omega 7. Sebutannya adalah palmitoleic acid. Nggak perlu dihafalkan, ya. Anda hanya perlu tahu ini bedanya, ya. Ada omega 9, ada omega 7. Omega 9, oleic acid, itu punya banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah untuk menjaga tekanan darah. Jadi buat sobat sehat yang selama ini mungkin punya masalah hipertensi, kemudian takut makan garam, atau mungkin minum obat hipertensi, minum obat penurun tekanan darah, lebih baik perhatikan asupan omega 9-nya dulu. Ya, karena omega 9 ini punya peran sangat besar untuk menjaga tekanan darah kalian. Yang kedua, bisa menurunkan trigliserid. Itu juga penting, ya, karena trigliserid ini adalah lemak dalam darah yang berpotensi memicu banyak sekali masalah-masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan metabolik. Omega 7 ini juga punya sifat yang namanya anti-inflamasi. Jadi omega 7 ini ibaratnya kalau saya bilang, dia ini menjaga atau meningkatkan potensi dari omega 3. Kita mungkin semuanya udah tahu kalau omega 3 ini punya sifat anti-inflamasi untuk menurunkan peradangan. Omega 7 ini dia sebagai penjaganya nih, penjaganya omega 3 supaya omega 3 ini bisa punya peran lebih maksimal di dalam tubuh kita. Jadi konsumsi omega 7 dengan omega 3 bersamaan punya suatu benefit yang sangat baik. Contoh makanannya dari lemak tak jenuh tunggal itu adalah olive oil yang paling mudah, ya, kita dapatkan minyak zaitun. Kemudian juga alpukat, ya. Mungkin semuanya udah tahu, oh alpukat lemak baik, ya, tapi ini sebabnya kenapa alpukat itu lemak baik. Nah, sobat sehat, jadi saya berikan alasannya kenapa kok alpukat itu lemak baik, karena dia punya kandungan oleic acid terutama yang paling tinggi di alpukat. Kemudian kenapa ini baik, ya, lemak tak jenuh tunggal ini? Karena lemak tak jenuh tunggal, olive oil, alpukat, atau mungkin juga ada beberapa yang dibuat sediaannya adalah avocado oil atau minyak alpukat, itu aman untuk memasak, lebih stabil dibandingkan apa? Dibandingkan vegetable oil atau minyak sayur, minyak canola, kemudian minyak kedelai, kemudian minyak jagung. Ini lebih stabil. Ya, karena apa? Karena lemak tak jenuh tunggal ini dia hampir mirip dengan lemak jenuh. Hampir mirip dengan lemak jenuh karena secara ikatan kimianya. Kita touch ke lemak tak jenuh ganda. Ini adalah jenis lemak yang kedua. Contohnya apa, Dok? Contohnya adalah omega 3 dan omega 6. Ini mungkin sobat sehat sudah sering sekali dengar, ya, omega 3, omega 6. Omega 3 itu ada 3 macam. Ada EPA, ada DHA, ada ALA. Secara penyerapan, secara pemanfaatan dalam tubuh kita yang paling baik adalah DHA. Kemudian EPA, kemudian baru ALA. Sumber-sumbernya dari mana? Dari ikan laut bisa, kemudian dari fish oil juga bisa. Itu adalah sumber omega 3. Berbeda dengan omega 6, itu contohnya apa aja? Ada linolenic acid, ya. Kemudian ada ARA, kemudian arachidonic acid, kemudian ada GLA, gamma linolenic acid. Nggak perlu dihafalkan juga, ini adalah contoh-contohnya saja. Terdapat di mana? Paling banyak di biji-bijian dan kacang-kacangan. Itu adalah contoh dari omega 6. Nah, masalahnya omega 6 ini rentan dengan panas dan rentan dengan oksigen. Nah, jadi sebetulnya omega 6 ini apakah dibutuhkan tubuh, Dok? Ya, dibutuhkan tubuh. Ya, tapi dengan rasio yang tepat. Antara omega 3 perlu lebih banyak dibandingkan omega 6 atau paling tidak sama. Ya, paling tidak sama. Kalau bisa lebih tinggi, lebih baik. Tapi kalau omega 6 terlalu banyak, dan ini yang masalah kebanyakan orang sekarang, masalah di masyarakat kita, omega 6-nya terlampau lebih tinggi dibandingkan omega 3-nya. Akibatnya apa? Terjadi banyak sekali peradangan. Nah, peradangan ini yang akan memunculkan masalah kolesterol. Jadi bukan masalah kolesterolnya
sendiri yang bikin masalah, tapi karena adanya peradangan yang terus-menerus, peradangan dalam jumlah yang besar yang menyebabkan kita punya masalah kolesterol itu seringkali. Nah, jadi antara omega 3 dan omega 6 dua-duanya sebetulnya baik, asal kita konsumsi dengan rasio yang tepat dan jangan kita olah secara kurang baik. Karena apa? Karena omega 6 ini rentan dengan panas, juga omega 3 rentan dengan panas, rentan dengan oksigen. Itu sebabnya kita kalau memasak dengan suhu tinggi, dengan minyak-minyak seperti minyak dari kacang-kacangan, minyak kedelai tadi, minyak jagung, kemudian minyak canola, ini yang akan memunculkan potensi peradangan ketika digunakan masak dengan suhu tinggi. Terutama kalau sumbernya itu bukan sumber yang baik, yang GMO. Yang ketiga, contohnya adalah lemak jenuh. Ini adalah tipe lemak yang ketiga, lemak jenuh atau yang biasanya kita kenal dengan saturated fat. Lemak jenuh itu sekali lagi, ya saya katakan saturated fat, lemak jenuh itu bukan lemak jahat. Ya, selama ini mungkin kita sudah diberikan dogma, ya, diberikan pengajaran bahwa lemak jenuh ini lemak jahat, lemak jenuh lemak yang perlu kita hindari. Oke, di sini akan saya sertakan ya suatu penelitian yang sifatnya adalah meta analisis, penelitian yang sudah skalanya sudah sangat besar dan sudah melewati berbagai macam prosedur. Banyak sekali penelitian yang sudah menyatakan bahwa konsumsi lemak jenuh ini tidak meningkatkan penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi selama ini kenapa sih kok kita takut konsumsi lemak jenuh? Karena sebelumnya banyak sekali orang yang memberikan suatu informasi, memberikan suatu fear ya, bahwa lemak jenuh ini bisa menyebabkan banyak penyakit kardiovaskuler. But actually it's not. Jadi kita tidak perlu takut konsumsi lemak jenuh asal, ya, simak dulu. Sebelum saya berikan asal apa, ya, kita perlu tahu dulu manfaat lemak jenuh di dalam tubuh kita itu apa. Karena banyak orang, oh, emang lemak jenuh ada manfaatnya ya? Banyak manfaatnya. Di sini saya berikan beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah untuk menjaga imunitas kita. Yang kedua adalah untuk perkembangan otak. Itu juga penting. Ingat tadi DHA, EPA, ya, untuk perkembangan otak juga. Itu juga punya manfaat antara DHA, EPA. Begitu juga dengan lemak jenuh. Kemudian prekursor hormon, ini untuk membentuk hormon kita, terutama adalah hormon seks. Kemudian juga untuk menjaga kesehatan syaraf. Karena apa? Karena lemak jenuh ini punya suatu peran untuk membentuk yang namanya mielin. Mielin ini adalah selubung syaraf di dalam semua syaraf di dalam tubuh kita. Contoh lemak jenuh itu apa? Lemak hewani. Ya, segala macam lemak hewani itu adalah komposisinya paling tinggi lemak jenuhnya. Kemudian coconut oil, minyak kelapa. Kemudian juga butter. Ya, butter ini mentega, bukan margarin. Nah, lemak jenuh ini manfaatnya apa sih? Dia paling stabil untuk memasak, untuk suhu tinggi. Titik didihnya dia sangat tinggi dibandingkan dengan lemak-lemak yang lain. Itu sebabnya saya sarankan untuk sobat sehat yang untuk memasak, menumis, ya, lebih saya sarankan untuk menggunakan lemak jenuh. Karena ini juga lemak yang baik sebetulnya kalau kita tahu cara konsumsinya. Dan lemak yang terakhir jenisnya adalah lemak trans. Nah, ini sebenarnya adalah lemak yang perlu kita hindari. Lemak trans itu punya nama lain adalah lemak terhidrogenasi. Maksudnya gimana? Ini dari lemak yang tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, kemudian ditambahkan unsur hidrogen di dalamnya supaya stabil. Lemak-lemak buatan manusia seperti ini, lemak terhidrogenasi seperti ini yang memunculkan banyak sekali masalah kesehatan. Karena apa? Karena lemak terhidrogenasi ini butuh waktu kurang lebih 51 hari di dalam tubuh kita untuk bisa dipecah. Jadi lama sekali proses pemecahannya, tubuh kita bingung gimana cara mecahnya. Otomatis apa? Banyak potensi-potensi masalah kesehatan yang muncul karena tubuh kita menyimpan lemak ini dalam waktu yang sangat lama. Sulit untuk dimetabolisme, itu kata lainnya, ya. Contohnya apa? Margarin tadi, beda dengan mentega ya, margarin. Kemudian shortening. Untuk yang suka baking, tahu istilah shortening. Kemudian non-dairy creamer. Well, ya, jadi buat yang selama ini mungkin, takut konsumsi dairy creamer. Non-dairy creamer itu adalah lemak trans. Ini lemak yang perlu kita hindari. Jadi jangan berpikir kalau non-dairy creamer itu adalah makanan sehat. No, it's not. Yang perlu kita perhatikan dari lemak trans ini apa?
Ya, lemak ini stabil di suhu ruang. Itu sebabnya kalau kita lihat margarin ini tidak butuh pendingin. Berbeda dengan butter kalau kita cari di swalayan misalnya. Kemudian apa? Kemudian lemak trans ini meningkatkan peradangan. Dia memicu yang namanya prostaglandin tipe 2 dalam tubuh kita. Itu yang memicu peradangan. Kemudian dia juga meningkatkan triglycerid, lemak dalam darah. Dan lebih parahnya lagi, lemak trans ini dia menurunkan HDL yang biasanya kita selama ini sebut sebagai kolesterol baik. Oke. Nah, jadi di sini kalian sudah paham semua ya. Jadi ini adalah jenis-jenis lemak. Jadi mulai dari lemak tak jenuh tunggal, tak jenuh ganda, lemak jenuh dan lemak trans. Ini yang perlu kalian pahami dulu untuk bisa menurunkan lemak. Nah, sekarang bagaimana cara kita konsumsinya, cara kita memilih lemak-lemak ini untuk terutama untuk konteks untuk menurunkan lemak ya. Yang pertama yang saya sarankan adalah pilih lemak yang baik. Lemak yang baik itu lemak yang gimana, Dok? Yang paling simpel adalah lemak yang tidak memicu peradangan atau dalam arti yang paling minim lah memicu peradangan. Yang mana? Ya bisa disimak lagi yang tadi yang saya jelaskan ya. Bisa diulang lagi buat yang masih bingung. Yang kedua adalah perhatikan proses pengolahan. Karena proses pengolahan ini juga menentukan bagaimana lemak ini bisa teroksidasi, bisa memicu peradangan atau tidak, ya itu juga tergantung dari proses pengolahannya, jenis lemak yang mana. Dan yang terakhir adalah perhatikan jumlahnya. Well, banyak orang bilang, oh ini masalah, ya ini yang dalam arti jumlah ini ya soal kalori. Karena apalagi lemak ini yang paling tinggi kalorinya per gramnya dibandingkan nutrisi yang lain, dibandingkan karbohidrat, dibandingkan protein. Well, betul, memang yang namanya lemak ini paling tinggi kalorinya, but it's not about kalori. Saya ulang lagi, it's not about kalori. Ya. Terus mengenai apa? Mengenai hormon. Bagaimana lemak ini bisa mempengaruhi hormon kita, terutama lemak yang baik tadi dan lemak yang kurang baik tadi. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Dan bagaimana cara kita mengatur di makanan kita, mengatur dengan rasio karbohidrat dan protein, saya tidak akan jelaskan di sini. Saya akan jelaskan di next video supaya tidak terlalu panjang ya. Yang perlu Sobat Sehat pahami mengenai jenis-jenis lemak ini dulu ya, pemahaman dasar mengenai lemak ini dulu, bagaimana cara memilih lemak yang baik, bagaimana dalam arti tidak semua lemak itu sama, itu yang perlu Sobat Sehat pahami dulu. Dan next saya akan bahas mengenai bagaimana cara mengatur asupan lemak di dalam diet kita. Buat Sobat Sehat yang ingin mungkin memberikan feedback, memberikan komen, punya pertanyaan seputar ini bisa chat di kolom komen. Dan yang ingin mendengarkan obrolan yang lebih panjang seputar kesehatan bisa cek di channel 3H Hidup Happy Healthy. Saya dengan Dr. Sung. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy.